Salam jumpa di Sekolah Alkitab Mini. Pada sesi terakhir, kita membahas beberapa ayat yang sangat mendalam dari segala tulisan Rasul Paulus, bahkan dalam keseluruhan Alkitab. Setelah menjelaskan kebenaran-kebenaran yang mendalam tersebut, Paulus kembali kepada pikiran logisnya yang diilhami Allah, kepada bagian pertama dari kebenaran-kebenaran kabar baiknya yang menyeluruh, dan menulis, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam ayat pertama dari pasal 5 tersebut, Paulus merangkum 4 pasal pertama argumentasinya. Ketika Paulus mengatakan, "Sebab itu," ia menarik garis dan sampai kepada sebuah kesimpulan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat tersebut merangkum 4 pasal pertama. Lalu ayat kedua dari pasal 5 mengantarkan kita kepada 4 pasal kedua argumentasi Rasul Paulus. Oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, yang memungkinkan kita untuk berdiri bagi Allah, dan bermegah dalam pengharapan akan menjalani kehidupan yang memuliakan Dia. Titik penting ini mengantarkan kita kepada bagian kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, yaitu pasal 5 sampai dengan pasal 8, di mana Paulus menjelaskan tentang 4 raja, yaitu Raja Dosa, Raja Maut, Raja Yesus, dan Raja diri Anda. Pesannya begini, Yesus adalah pemenang, dan Anda pun bisa menjadi pemenang. Demikianlah pesan bagian kedua surat Paulus ini. Bagaimana seorang yang telah dibenarkan hidup seperti seorang yang telah dinyatakan benar? Ya, ia hidup seperti seorang yang dinyatakan benar dan dijadikan benar, hidup benar. Menjunjung apa yang benar di dunia yang penuh dengan dosa. Bagaimana ia bisa berdiri di dunia yang penuh dengan dosa? Jawabnya adalah bahwa ia harus mengetahui tentang keempat raja itu. Bagian ini berakhir dengan titik penting berikutnya. Di akhir pasal 7 dan di awal pasal 8, kita melihat titik penting lainnya dalam argumentasi Rasul Paulus. Di sini Paulus menjelaskan tentang 4 hukum rohani ini. Hukum Allah atau firman Allah akan menyingkapkan hukum lainnya, yaitu hukum dosa dan maut atau konsekuensi dari dosa. Memasuki pasal 8, Paulus menjelaskan kabar baik tentang hukum rohani ketiga, yaitu hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus yang sanggup membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Demikianlah kabar baik dalam bagian yang dapat kita sebut sebagai pengudusan dari Rasul Paulus ini. Sebab Paulus menjelaskan bagaimana caranya menjalani kehidupan yang dikhususkan untuk mengikuti Yesus Kristus. Semuanya ini menjadi sangat praktis dalam pasal 8 ketika Paulus menjelaskan tentang hukum cara berpikir. Pikiran yang diarahkan kepada daging akan memunculkan perbuatan-perbuatan daging. Namun pikiran yang diarahkan kepada roh akan memunculkan buah roh. Hukum rohani keempat ini, yaitu hukum cara berpikir ini, adalah hukum yang sangat praktis. Hukum ini bisa menghasilkan perbedaan antara berdiri bagi Allah dan menjalani kehidupan yang memuliakan Allah, atau jatuh dan tidak menjalani kehidupan yang memuliakan bagi Allah. Titik penting lainnya dalam surat Paulus ini adalah titik penting dengan mana kita memulai sesi ini. Setelah menjelaskan kepada kita dalam 4 pasal pertama tentang bagaimana Allah itu, apa yang Allah tuntut, apa yang Allah kutuk, apa yang Allah ketahui, dan apa yang telah Allah lakukan, dan apa yang Allah kehendaki kita lakukan, serta menjelaskan kabar baik tentang keselamatan kita dalam 4 pasal pertama, lalu menjelaskan bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Paulus menjelaskan tentang Israel dan bagaimana Allah merencanakan bahwa penuntasan sejarah umat manusia akan berkisar di seputar Israel.
Lalu Paulus menjelaskan hal-hal yang mendalam dalam pasal 9 sampai dengan 11. Paulus berbicara tentang pemilihan. Paulus berbicara tentang anak kembar dalam kandungan ibu mereka, Esau dan Yakub dalam kandungan Ribka, dan bagaimana kedua anak tersebut yang belum melakukan apapun yang baik atau buruk, namun Allah mengatakan, "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Demikianlah Allah telah menetapkan takdir, rencana bagi anak kembar yang belum lahir tersebut. Itu benar-benar suatu teologi yang berat, yang sulit diterima oleh sebagian orang. Kita merasa bahwa seharusnya Allah menanyakan hal itu kepada kita dulu sebelum ia melakukannya, sebab hal itu tidak adil. Ketika Paulus sampai pada akhir dari bagian nubuat yang luar biasa ini, ia menjelaskan pembenaran, bukan bagi orang berdosa ataupun orang yang diselamatkan, melainkan bagi seluruh dunia dan bagi Israel. Setelah Paulus menjelaskan hal-hal yang mendalam ini kepada kita, Paulus mengakhiri bagian ini dengan mengatakan, "Oh, alangkah dalam kemuliaannya, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Demikianlah Paulus mengakhiri bagian tersebut yang kita sebut dengan doktrin. Surat-surat Paulus selalu mempunyai bagian doktrin dan bagian praktis, bagian pengajaran dan bagian penerapan. Inilah pernyataan doktrinnya yang paling hebat. Tidak ada lagi pernyataan doktrin yang menyeluruh dan sehebat itu dalam surat-surat Paulus lainnya. Paulus mengakhiri pernyataan doktrinnya dalam Roma 1 hingga Roma 11 dengan mengarahkan perhatian kita kepada fakta bahwa hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tidak terhingga. Paulus mengakhiri bagian pengajaran ini dengan sebuah puji-pujian yang indah, di mana ia mengingatkan kita bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi penasihatnya ketika ia memutuskan bagaimana ia akan melakukan semuanya itu. Kalau Anda kembali lagi ke Roma 1, Anda akan menyadari bahwa Paulus telah menjelaskan kepada kita hal-hal yang mengagumkan. Paulus telah menjelaskan tentang rancangannya pembenaran dan pengudusan, serta rencana Allah bagi seluruh sejarah umat manusia. Paulus mengemas semuanya itu dalam satu kemasan lalu mengatakan, bayangkan betapa tidak terhingganya hikmat Allah itu. Allah tidak membutuhkan nasihat siapapun. Allah tidak mempunyai kewibawaan apapun terhadap siapapun. Allah tidak wajib menyelamatkan siapapun. Allah tidak berhutang apapun kepada siapapun. Janganlah datang kepadanya dengan ide keliru tentang apa yang Anda anggap adil. Allah tidak perlu datang kepada Anda untuk menanyakan apa keadilan itu. Anda lah yang perlu datang kepada Allah untuk menanyakan apakah keadilan itu, sebab Allah itu benar. Allah itulah definisi dan standar mutlak kebenaran. Allah itulah yang memberitahu kita apa yang benar. Bacalah akhir dari surat doktrin yang luar biasa ini, Roma 11 ayat 33, dan ucapkanlah bersama Paulus puji-pujian yang luar biasa tentang hikmat Allah yang tidak terselami. Perhatikanlah bagaimana Paulus mengakhiri puji-pujiannya dalam ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di akhir mahakarya doktrin ini, Paulus menjelaskan 3 hal tentang Allah. Ia mengatakan bahwa Allah adalah sumber dari segalanya. Sungguh, pernyataan yang mendalam. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Paulus sering menggunakan kata segala sesuatu. Akan tetapi Paulus tidak pernah menggunakan secara sembarangan. Dalam Roma 8 ayat 28, Paulus menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kuduslah yang mengilhami Paulus, dan Paulus bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Pernahkah Anda mengalami badai kehidupan seperti halnya Maria dan Marta ketika saudara mereka mati, dan kemudian membaca Roma 8 ayat 28?
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah termasuk apa yang saya alami ini, Paulus? Dan Paulus akan menjawab, tepat, segala sesuatu. Kalau Anda mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Paulus kembali menggunakan kata ini ketika ia mengatakan, segala sesuatu adalah dari Dia, kemudian dia berkata, segala sesuatu adalah oleh Dia. Itu berarti Allah adalah kuasa di balik segala sesuatu. Ini pun suatu pemahaman yang mendalam. Kemudian Paulus berkata, segala sesuatu adalah kepada Dia. Itu berarti maksud dari segala sesuatu adalah demi kemuliaannya. Percayakah Anda, Paulus mulai dari pasal 1 ayat 17 dan menjelaskan argumentasinya hingga pasal 11 ayat 36 dan mengatakan, Allah adalah sumber segala sesuatu. Kuasa di balik segala sesuatu dan demi kemuliaan Dialah maksud dari segala sesuatu. Paulus memulai bagian penerapan dari suratnya kepada jemaat di Roma ini dalam pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seharusnya sikap seperti itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua atau sakit, melainkan juga dimiliki oleh kita semua yang menganggap diri kita sebagai murid Yesus Kristus. Kebohongan besar iblis adalah, Tuhan itu mengerikan. Banyak orang meyakini bahwa kalau Anda berserah kepada Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, saya akan bergabung dengan perkumpulan Kristen ADK, apapun, dimanapun, dan kapanpun, maka Anda akan berakhir di tempat yang paling buruk yang dapat Anda bayangkan. Saya sendiri sempat menganggapnya demikian selama bertahun-tahun. Yang paling buruk yang saya bayangkan adalah di hutan belantara. Selama bertahun-tahun, saya sempat meyakini bahwa seandainya saya berbuat komitmen penuh seperti itu kepada Allah, maka saya akan mendapati diri saya berada di hutan belantara. Jangan percaya kebohongan besar itu. Alkitab mengajarkan bahwa kehendak Allah itu baik, bahkan sempurna. Lebih dari itu, Alkitab mengajarkan bahwa hanya kehendaknya yang baik, dan sempurna itulah yang akan Ia terima bagi kita. Allah memberi kita berbagai karunia dan talenta. Ketika kita menyerahkan rencana kita atas kehidupan kita kepada Allah, Allah melihatnya dan setelah mempertimbangkan segala karunia dan talenta yang telah Allah investasikan dalam diri kita, terkadang Allah akan menjawab, tidak bisa diterima. Aku tidak bisa menerima rencana itu bagimu. Ada yang namanya kehendak Allah bagi kehidupan Anda yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan. Yang lebih penting lagi, Anda bisa mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan Anda. Dalam bacaan ini, Paulus menjelaskan bagaimana Anda bisa mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan Anda. Ia mengajarkan 3 langkah. Pertama, terpusatlah pada Allah. Inilah yang Paulus maksudkan dengan puji-pujiannya di akhir pasal 11. Sadarilah bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Kuasa di balik segala sesuatu dan demi kemuliaan Dialah dimaksud dari segala sesuatu. Jadi, pastikan diri Anda terpusat pada Dia. Kedua, berkomitmenlah kepada Allah. Tundukkanlah kehendak Anda pada kehendak Allah, agar ada keselarasan antara kehendak Anda dengan kehendak Allah. Anda harus berkomitmen terhadap kehendak Allah. Pertanyaan yang paling banyak diajukan kepada para pendeta adalah, bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Allah bagi hidup saya? Saya telah 40 tahun mencoba menjawabnya dan beginilah kesimpulan saya. Masalah terbesar dalam mengetahui kehendak Allah bukanlah kehendak Allah itu sendiri, melainkan kehendak Anda. Itulah masalah terbesar dalam mengetahui kehendak Allah bagi hidup Anda. Yesus mengajarkan sebuah prinsip dalam Yohanes 7 ayat 7,
Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu. Saya percaya itu. Kalau Allah tahu bahwa dalam hati Anda ada komitmen, ada keinginan untuk melakukan kehendak-Nya, maka Allah akan menunjukkan kehendak-Nya bagi hidup Anda. Banyak orang melewatkan kehendak Allah bagi hidup mereka karena mereka tidak mau melaksanakan kehendak Allah seandainya pun Allah menulisnya di langit. Seandainya pun Allah menulisnya kehendak-Nya di langit dengan warna merah dan hijau, mereka tidak mau melaksanakannya dan Allah mengetahui hal itu. Untuk apa Allah menyingkapkan kehendak-Nya bagi mereka kalau toh mereka tidak mau melaksanakannya? Oleh karenanya, langkah-langkah yang menuntun kita untuk mengetahui kehendak Allah adalah, kalau Anda ingin membuktikan melalui pengalaman hidup Anda bahwa kehendak Allah bagi hidup Anda itu baik, sempurna dan berkenan kepadanya, terpusatlah kepadanya dan berkomitmenlah kepadanya. Langkah ketiga adalah langkah di mana kita bersikap pasif. Yang Paulus maksudkan ketika ia mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu adalah berubahlah menjadi percaya. Ketika Yesus mengajarkan, engkau harus dilahirkan kembali, maksudnya adalah bahwa kita harus mendapatkan pengalaman di mana kita bersikap pasif sementara Allah aktif. Yesus memandatkan pengalaman tersebut. Ketika Anda dilahirkan secara jasmani, apakah hal itu terjadi pada Anda? Atau apakah Anda turut berjasa dalam prosesnya? Apakah hal itu terjadi karena Anda sudah belajar ilmu kedokteran kandungan dan Anda membuat semuanya itu terjadi dari dalam kandungan? Bukan. Kelahiran Anda adalah suatu pengalaman yang pasif. Kelahiran adalah suatu yang terjadi pada Anda. Demikian pula halnya dengan kelahiran rohani. Ketika Paulus mengajarkan terpusatlah kepada Allah, Paulus menantang kita untuk melakukan sesuatu di mana kita berperan aktif. Berkomitmenlah kepada Allah. Itu pun sesuatu yang kita pilih untuk kita lakukan. Disinilah peran Allah menjadi sangat penting. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan lupa, jalan Allah bukanlah jalan Anda, dan rencana Allah bukanlah rencana Anda. Besar sekali perbedaan antara cara Anda berpikir dan cara Anda melakukan segalanya, dengan cara Allah berpikir dan cara Allah melakukan segalanya. Oleh karenanya, terpusatlah pada Allah. Ketika Paulus menulis, berkomitmenlah kepada Allah dan berubahlah oleh Allah, Paulus juga menulis, jadilah serupa dengan Allah. Ia menulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang mempunyai kecenderungan untuk menjadi berbeda daripada yang lain. Memang ada baiknya juga kalau kita ingin berbeda daripada yang lain. Sebab kalau kita mau menjadi sama seperti Allah kehendaki, kita akan menjadi berbeda. Ketika kita dilahirkan kembali, Allah menempatkan kecenderungan untuk menjadi berbeda daripada yang lain. Dalam firman-Nya pun, Allah mengajarkan, jangan menjadi serupa dengan orang lain. Jangan biarkan dunia membentukmu. Sebab kenyataannya, dunia memang berusaha untuk membentuk kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadilah serupa dengan Yesus Kristus, maka kehendak Anda akan selaras dengan kehendak Allah bagi kehidupan Anda. Anda juga takkan terpengaruh oleh dunia dan nilai-nilai dunia sekuler di sekeliling Anda. Dalam bagian penerapan dari kitab Roma ini, Paulus mendesak agar kita terpusat pada Allah, berkomitmen kepada Allah, diubahkan oleh Allah, menjadi serupa demi Allah, dan menjadi kuat di dalam Allah. Paulus mau mengatakan, cari tahulah karunia apa saja yang telah Allah investasikan dalam diri Anda, dan kembalikanlah karunia tersebut kepadanya. Karunia rohani yang telah Allah berikan kepada Anda adalah karunia Allah bagi Anda. Apa yang Anda lakukan dengan karunia tersebut adalah persembahan Anda kepada Allah. Namun ketika Anda menemukan karunia apa saja yang telah Allah investasikan dalam diri Anda dan menyerahkan karunia-karunia tersebut kepadanya dan menggunakan demi Dia, maka karunia-karunia rohani itu akan menuntun Anda ke dalam pusat kehendak Allah bagi hidup Anda. Menguduskan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada Anda akan menunjukkan banyak sekali tentang apa yang Allah mau Anda lakukan dan tentang kehendak-Nya bagi hidup Anda. Dalam bagian penerapan dari surat Paulus kepada jemaat Roma ini, Paulus mendesak kita agar kita terpusat kepada Allah, berkomitmen kepada Allah, diubahkan oleh Allah, menjadi serupa demi Allah, dan menjadi kuat di dalam Allah.
Saya percaya bahwa Anda akan mengalami dalam kehidupan Anda jika ini menjadi komitmen Anda. Silakan hubungi kami. Ada beberapa literatur yang akan membantu Anda bertumbuh dalam iman.